Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Mudah-mudahan sehat luar biasa. Senang sekali hari ini saya Indah Abdullah kembali menyapa Anda dalam podcast pelaporan pelaksanaan pembangunan. Topik bahasanya Kars DIY dulu, kini, dan esok. Asik ya? Hari ini kita ngobrol mengenai itu bersama dengan tamu-tamu spesial yang sudah rawuh ya. Kita sedang ada di sebuah hotel yang luar biasa di daerah Jakarta. Dan saya segera sapa tamu-tamu saya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, sehat semua. Sehat. Aduh, senang deh saya ya. Rasanya seger sih, cuman saya menyapanya agak sedikit slow gitu. Karena kita ngobrolnya nanti pasti akan lebih banyak dan rame gitu ya. Oke, Pak Dewan, sehat Pak Dewan? Sehat dong. Barusan Semangat. turun kan dari pesawatnya? Oh iya, nggak semangat. salah Pak ininya, turunnya lokasinya bener Pak? Turunnya nggak turun di dapil ya Pak? Nggak turun di kamar tetangga. Oke, terima kasih banyak Pak Dewan sudah rawuh di sini. Ada dosen juga bergabung bersama dengan kami. Pak Wahyu apa kabar? Alhamdulillah Sehat Mbak Indah. selalu. Ya. Yang kakungan kurso busuk ini kali ini. Selamat Kiki, pagi Kiki. Ibu. Jangan busuk ini. Iya. Kiki. Panggilan populernya adalah Kiki. Ibu Kiki ya. Iya. Sehat Bu Kiki? Sehat alhamdulillah. Iya, baiklah. Produktif. Ya. Iya. Dan terima kasih Ibu menyelenggarakan acara ini. Artinya bagaimana kemudian masyarakat tahu ya tentang tema-tema yang hari ini kita bahas. Oke, baiklah. 1 jam nanti kita ngobrol mengenai Kars DIY dulu, kini, dan esok. Kayaknya puitis sekali ya Pak Dewan ya. Iya. Menyesuaikan dengan ininya. Oke, Pak. Nanti kita bahas satu persatu. Tapi masyarakat Yogyakarta perlu dipahamkan mengenai peta besarnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita bicara soal Kars, Kars ini bukan sekedar bentang alam pemirsa, tapi juga sistem yang menyimpan air, kemudian menyimpan sejarah dan menentukan masa depan lingkungan kita. Ada Pak dosen nanti juga akan bersama dengan kita hari ini. Nah, episode kali ini bersama dengan tamu-tamu spesial, saya tadi sudah menyapa Bu Kiki. Bu Kiki itu adalah Ibu Sukiani STMMB dari Biro PIWPP Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Doktor kita, Pak Dr. Wahyu Yunus Santoso SH MHum LLM, dosen hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada. Makin populer ya Pak UGM? Alhamdulillah. Oke. Kemudian Pak Dewannya Pak Nur Subiantoro SIKOM, Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Benar ya Pak, jadi artinya bukan hanya bentangan alam tapi segala sesuatu yang jauh lebih penting juga. Ternyata menyimpan sejarah, kemudian fungsinya juga banyak dan sebagainya. Baik. Saya belum ke penjaringan berdua, saya ke teman-teman eksekutif dulu. Kebetulan Bu Kiki dari eksekutif yang ada di sini. Bu Kiki, tema kita angkat pasti sesuatu yang krusial juga untuk masyarakat Jogja. Secara dari kepemerintahan, petanya seperti apa sekarang ini? Kalau dari kami di Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY mengenai Kars ini sudah kita lakukan responnya dari 2022. Oke. Nah, pada saat itu kita melakukan kajian monef pengembangan JJLS, di mana kita memonef apa saja yang sudah terkait dengan pembangunan di JJLS itu, implikasinya sampai seperti apa dengan adanya pembangunan tersebut. Kemudian di tahun 2024 kemarin kami melakukan kajian pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan Kars Gunung Sewu di KBAK Gunung Sewu. Nah, itu kita melakukan evaluasi ekonomi mengenai pemanfaatan jasa lingkungan. Jadi jasa lingkungan yang ada di kawasan Kars itu ada 8 yang kita kaji. Jadi ada penyedia air, pengaturan iklim, pangan, kemudian kualitas udara, pengendali hama dan penyakit, ruang hidup, dan ekowisata. Nah, itu ekowisata itu berbasis komunitas ya, yang kita lakukan pengajian. Kemudian di tahun 2025 ini kami juga melakukan kajian Kars jilid 2 ceritanya Mbak, mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem esensial Kars di DIY ini seperti apa. Nah, karena begini, kalau yang kita lihat itu selama ini adalah fungsi lindung dari kawasan Kars. Namun ada sesuatu yang tidak tersentuh sebelumnya mengenai ekosistem esensial, jadi ekosistem secara menyeluruh. Jadi kita tidak bicara hanya sumber daya geologinya, namun kita ekosistemnya dari biodiversity, geodiversity, cultural diversity, dan pengembangan masyarakatnya seperti apa nanti perekonomian sosialnya ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan, karena saat ini di kawasan Kars ini kan juga masuk di SRS-nya, ada 3 SRS di DIY, ada kawasan SRS Kars Gunung Sewu, kemudian ada SRS Sokoliman, ada SRS Pansela, yang mana kedepannya seperti SRS Kars Gunung Sewu dan Pansela ini punya
pantai yang 73 km membentang dari DIY sampai Pansela itu. Nah, saat ini juga JJLS sudah terbangun. Nah, ini akan menjadi potensi sosial perekonomian masyarakat yang berkembang ke depannya. Nah, itu yang perlu kita atur untuk perlindungan ekosistemnya seperti apa yang ada di DIY ini, agar ya kalau kars ini kan cuman ada di beberapa negara ya, tidak semuanya punya. Dan kalau di DIY sendiri Gunung Sewu itu punya kekhususan mengenai karsnya adalah conical hills. Jadi bentuknya kayak Teletubbies itu ya, kerucut-kerucut yang ada 1000 kalau Pegunungan Sewu, tapi nyatanya kalau dari teman-teman akademisi itu enggak, lebih malahan dari 1000. Lebih dari itu ya? Nah, oke, baiklah. Saya dari tadi sebagai masyarakat itu mendengarkan Ibu, artinya sedang berpikir bahwa oh itu yang dilakukan teman-teman eksekutif, termasuk juga perencanaan dan sebagainya. Meskipun di beberapa tempat mungkin dengan sikatan-sikatan itu masyarakat juga belum tahu itu apa sih sebetulnya yang diomongin gitu kan. Tapi kita mudahkan, setidaknya kita tahu apa yang dilakukan teman-teman eksekutif. Pak Dewan nanti juga pasti akan memberikan informasinya. Keterlibatan Dewan dalam ini, termasuk juga bagaimana Dewan mendukung teman-teman eksekutif. Karena kalau anggaran kan mesti dari Dewan, Bu. Oke. Yang ada kan dari penjenengan, apa? Oke, baiklah. Dan akademisi yang nanti akan menggenapi itu. Ibu tadi apa, Bu? Yang kemudian disampaikan kompleks gitu ya. Cuman kita mulai dulu ya, Bu, supaya masyarakat itu tahu. Yang pemahamannya masyarakat, kars itu kan itu yang gunung-gunung yang ada gunung-gunung yang kering, yang kering, yang tandus itu. Sebetulnya apa kalau kars, kita bicara kars itu? Jadi maksud kars adalah? Jadi gini, kalau kebetulan saya basic ilmunya geologi dan juga mengurusi urusannya lebih intens juga kebencanaan ya, geologi bencana. Jadi kalau pada saat kuliah itu kita 3 SKS itu ya, kalau berbicara kars itu juga panjang kalau mau diceritakan secara detail. Namun kalau secara singkatnya begini, kars itu merupakan bentukan bentang alam yang ada di DIY. Nah, dia itu terbentuknya dengan proses tektonik. Nah, kemudian itu dari dulunya terumbu karang, semua ini kita kalau dalam tuh kalau berbicara kars itu di Gunung Kidul, sebagian Bantul sampai Kulon Progo itu seperti kita berjalan di atas laut dalam. Nah, itu yang dulunya adalah terumbu karang yang terangkat dengan proses tektonik. Kemudian perjalanannya dari terangkat itu setelahnya ada proses kartisifikasi atau pelarutan. Sampai saat ini juga masih terjadi proses kartisifikasi itu. Nah, kemudian kars itu ada bentukan exokars dan endokars. Apa itu? Exokars itu bentukan yang di atas, yang bentuk kerucut-kerucut itu. Nah, kemudian endokars itu dia proses yang di bawahnya. Nah, jadi kalau di bawah itu ada seperti luweng, ponor, amblesan, runtuhan. Nah, itu yang proses dari endokars. Yang mana endokars ini terdapat goa-goa yang memiliki sumber daya air terbesar menjadi cadangan benteng air cadangan terbesar untuk benteng air kita di kedepannya, tabungan kita gitu ya, Mbak. Dikala masih Merapi nanti itu dengan sekarang fungsi lahannya sudah mungkin terdegradasi dan sebagainya, banyak perubahan alih fungsi lahan. Nah, nanti Gunung Sewu itu kars di DIY ini tidak hanya bicara Gunung Sewu, nah itu menjadi benteng pertahanan terakhir kita. Cuman kalau saat ini itu kan kalau dilihat tandus dan kering ya. Namun sebenarnya kita hanya perlu untuk aksesnya ya, terkendala akses. Sebenarnya kalau untuk airnya sendiri itu sangat melimpah dan bahkan itu bisa dibilang untuk benteng jadi air tidak kita. Seperti yang dilihat masyarakat pada umumnya, sebetulnya menyimpan lebih banyak lagi dan itu untuk kebutuhan masyarakat. Lompat ke Pak dosen dulu ya, Pak Dewan. Dilengkapi ya Pak dosen? Apa yang mau disampaikan Bu dulu? Melengkapi tadi yang Bu Sugiri sampaikan. Yang dilihat teman-teman kita, masyarakat kita tuh yang seperti apa sih gitu? Ya, makasih Mbak Indah. Jadi emang kalau kita bicarakan kars itu yang harus diingat sama seperti konteks lingkungan. Jadi dia sebuah kesatuan sistem gitu ya. Jadi gampangannya kalau tadi yang disampaikan Mbak Kiki itu simpelnya kita memposisikan seolah-olah kars itu Gua Pindul itu kars, misalnya gitu ya. Ngelanggaran itu kars gitu ya. Atau kemudian dipikirnya bahwa ya sudah ngelanggaran itu cuman yang gunung itu atasnya ada embung, atau Gua Pindul ya gua sama sungainya. Tetapi bahwa konteks kars sebagai suatu bentang alam yang harus dipahami adalah dia satu sistem ekosistem yang terbentuk lama sekali gitu ya. Dan dia kemudian karena dia sebagai suatu sistem, dia itu memiliki keterkaitan sebagai sistem pendukung penyangga kehidupan. Kemudian yang kedua misalkan dia sebagai tempat keanekaragaman hayati. Yang ketiga berarti simpelnya dia sebagai selain penunggung,
dia akan menjadi zona pelindung, misalnya gitu. Zona pelindung untuk hayat apa? Yang ada di situ. Iya, yang ada di situ termasuk karena apa? Zona pelindung itu misalkan dia berkaitan dengan penyangga kehidupan tadi. Dia punya sistem cekungan air tanah. Oke. Nah itu kars gitu ya, cekungan air tanah. Terus kenapa cekungan air tanah itu menjadi penting? Karena pada dasarnya pola kars itu kan karena tadi ya dia sebenarnya batuan-batuan gitu ya, kumpulan batuan. Tetapi terkesan kering karena luarannya itu yang exokars tadi luarannya kering, tandus, terus cadas gitu ya. Tetapi sebenarnya ketika kita bicarakan bahwa dia sebagai sebuah sistem, salah satu pengunci atau karakteristik sistem kars adalah adanya salah satunya sungai bawah tanah. Nah, ketika sungai bawah tanah kita membicarakan bahwa namanya sungai itu pasti merupakan satu aliran dari hulu sampai hilir. Iya, betul. Nah, ketika dari hulu sampai hilir kita bicarakan bagaimana kemudian kita membahasakan bentang alam yang sangat luas dengan satu sistem sungai, maka asumsinya kemudian kita mengatakan bahwa disitulah ada satu bagian yang tidak terpisahkan untuk menyangga kehidupan yang tidak kelihatan, tetapi kita hanya melihat bahwa itu mung gunung-gunung tok seperti itu. Padahal sebenarnya gunung itu juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang sistem yang ada di bawahnya. Makanya gampangnya gitu, secara mudah gitulah. Sehingga kemudian misalkan kita membicarakan bentang alam kars itu banyak banget ya. Terus nggak apa-apa nih kita portel atasnya misalnya gitu ya. Nah pertanyaannya, kan kayaknya kan tandus kering tandus kering nggak guna gitu gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah benar kan gitu? Secara saintis kita perlu tar dulu. Secara akademis gimana tuh? Itu kan bentang alam itu masih termasuk di situ atau enggak? Jadi gampangnya kalau di portel atasnya, bawahnya terganggu enggak? Oh iya terganggu karena misalkan pori-porinya air tempat masuknya akan hilang seperti itu. Makanya kemudian kita bicarakan langsung gitu ya. Konteks pelindungannya akhirnya ini yang kadang kemudian memang menjadi isu permasalahan ketika perspektifnya akhirnya kan terpisah-pisah nih. Katakanlah saya membicarakan atau Mbak Kiki membahasakan perspektif perlindungan. Perspektif orang luar dalam investasi akan mengatakan bahwa perlindungan kok ganggu investasi. Daripada seperti itu mendingan dibangun untuk apa gitu seperti ya? itu. Nah, tetapi sebenarnya yang menjadi penting konteks hukum lingkungan itu adalah kan hukum lingkungan itu tidak untuk menghilangkan, membatasi investasi atau kesejahteraan. Tetapi bagaimana kesejahteraan itu bisa terpenuhi tanpa mengganggu gampangnya gitu. Kepentingan fungsi lingkungan. Jadi win-win solution. Ya, gampang seperti itu. Dari bentangan kita kan ada DIY kan 4 kabupaten 1 kota gitu ya. Ini tolong digambarkan Pak dosen. Artinya dari Gunung Kidul sampai ke Kulon Progo ini wilayahnya banyak karsnya. Kalau kemudian kita bicarakan konteks sejarah, terus kemudian dalam konteks paleontologi gitu ya, dari skala yang sangat lama seperti itu ya sangat-sangat wajar kemudian dari. Jadi luas ya? Iya, sangat luas sekali. Meskipun kemudian simpelnya memang ada batasan ya. Istilahnya batasan itu adalah untuk atau dinyatakan sebagai satu kawasan kars memang harus ada kajiannya. Kajian itu tadi memfungsikan ada keterkaitan satu sama lain dalam satu sistem kars itu. Maka simpelnya kita bicarakan yang paling kelihatan ya sebenarnya dari Bantul, Gunung Kidul sampai Wonogiri, Pacitan itu semua saling terkait gitu ya. Kalau kemudian nyambung gitu maksudnya. Mau nyambung. Mau kemudian dikaitkan memang kita bicarakan akan ada keterkaitan juga. Ya simpelnya inilah bahasa mudah dalam konteks regulasi ketika Undang-Undang 32 2009 mengatakan bahwa lingkungan hidup itu kesatuan ruang. Dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Nah itu menarik karena apa? Simpelnya ya kita bicarakan misalkan kars di Gunung Kidul, kars di Bantul sebenarnya tidak cukup hanya sekedar kemudian orang Gunung Kidul yang memikirkan hal tersebut. Karena simpelnya tar dulu orang Sleman pun kalau dia tidak menjaga lingkungannya akan juga bisa berdampak kan seperti itu. Simpelnya kita berada di kota gitu ya, di kota Jogja. Kota Jogja yang berasa nggak ada karsnya terus berasa nggak ada apa kemudian kita bebas statue ya, setelan cuek gitu. Tapi ketika kemudian ternyata beban di kota itu tinggi, katakanlah karena kita bicarakan kan sistem aliran airnya itu juga akan mengarah ke laut gitu ya. Simpelnya gitu. Ini juga akan mengganggu sehingga memang saya pikir ini satu ide yang sangat atau suatu kegiatan proposal yang sangat bagus ya dari eksekutif termasuk juga nanti Pak Nur dari aspek legislatifnya gitu ya.
ketika kemudian memang perlindungan ini perlu disengkuyung bareng-bareng nih. Karena jangan sampai seolah-olah isu Kars itu secara positifnya kemudian melindungi kita, tetapi secara negatifnya kesannya bahwa sing kere iki konyong mong daerah Gunung Kidul karena nggak ada pengembangan seperti itu. Nah ini yang sebenarnya penataan itu difungsikan untuk memastikan bahwa tadi, oke, boleh, tapi jangan asal kan gitu. Harus memperhatikan keberlanjutannya. Keberlanjutan apa? Lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jadi ekonomi silakan, tapi jangan melupakan yang sosial masyarakatnya. Terus kemudian misalkan dibeli kemudian loh, sustainability dia untuk sampai anak turunnya terus kan hilang aksesnya. Gimana dong? Termasuk juga lingkungan. Dibeli kemudian dikepras tanpa, misalkan seperti itu ya. Maka kemudian kita bicarakan lah, disitulah isu lingkungan yang akan berpengaruh. Jadi ini bukan hanya mereka yang ada Karsnya saja yang harus berpikir ini, tapi konteksnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Makanya Dewannya DIY nih ya. Iya, betul. Dan kita yakin beliau concern untuk hal yang seperti ini. Ya kan Pak Dewan? Oke, baiklah. Secara ketugasan tadi Bu Kiki dan kawan-kawan kan sudah menyusun banyak hal ya Pak Dewan ya. Jadi artinya kan memang itu yang harus dilakukan Ibu dengan kondisi-kondisi yang ada. Dukungannya Pak Wahyu dan teman-teman akademisi, saya pikir ini sesuatu yang sangat baik karena kolaborasi antara eksekutif bersama dengan kampus itu kan di Jogja sangat harmonis gitu ya. Apa yang dilakukan Dewan? Dukungannya pun seperti apa Pak Dewan? Jadi begini, bahwa Biro PIWB ini, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah ini kan mitra kerja kami. Ya, mitra kerja kami. Kalau kita bicara DIY ya, DIY ini kan berarti kewilayahan. Bahwa kita itu sangat bersyukur di DIY ini wilayahnya sempit, tetapi banyak saya anggap ini sebuah potensi. Ya, Kars ini menurut saya sebuah potensi, aset ya, asetnya. Ini Bapak melihatnya dari sisi positif soalnya ya. Tadi yang Pak dosen katakan mungkin orang menganggapnya, ini gue ngopo gitu kan Pak, itu yang negatif ya. Ya makanya kita positif thinking dulu. Ya, nanti yang belakang-belakang. Jadi, baiklah. Jadi begini, kita harus membangun secara kawasan kewilayahan. Kita itu punya gunung yang masih aktif, Gunung Merapi. Ya, kita punya laut. Ya. Kita punya kawasan geopark. Kita punya Gunung Purba, ya, kawasan pantai. Dan kita itu karena DIY ini adalah memang sebuah aset budaya ya, aset keraton. Kita itu diatur juga dengan namanya ada sumbu filosofi, ada sumbu imajiner. Sehingga dalam rangka membangun infrastruktur ke depan ini harus kita rancang betul, kita tahu betul. Jangan sampai aspek ekonominya juga teraniaya, terabaikan. Aspek aset-aset kita, potensi-potensi kita yang kita miliki juga nanti juga teraniaya, terabaikan. Oleh karena itu ini harus kita tata. Ini menjadi tugas kami selaku pengawasan dan legislasi aturan. Oleh karena itu semua harus kita tata, kita atur ya ide ini agar nanti tidak tumpang tindih. Sehingga kalau tumpang tindih akhirnya ya berdampak terhadap nanti lingkungan kita yang rusak. Kemudian dari aspek fungsi lahan itu bagaimana penggunaannya. Jadi kalau kita mungkin tadi sudah disampaikan, kawasan Kars itu kan sebenarnya sudah ada di sini, di sini ya, titik-titiknya. Nanti di detail pembahasan oleh beliau berdua ini. Oleh karena itu kalau yang sudah tempat seperti itu ya jangan ada kebijakan baru di situ untuk kawasan industri misalnya atau kawasan. Karena kalau kawasan perumahan sih sekarang sebenarnya yang Kars di kita yang di Gunung Kidul itu di atasnya sudah pemukiman menurut saya, bahkan itu memang sepanjang gunung itu dari dulu itu alam. Namun demikian kan itu jangan sampai terus seperti itu, minimalnya kan ketika ada regulasi ya kita buat aturan itu ditata sehingga nanti tidak berdampak lebih buruk. Sekarang yang sudah kawasan Kars kita terlewati oleh jalur lintas selatan. Kalau itu aja bebannya nggak begitu ini ya berat. Tapi kita khawatir sekarang kan sudah di Gunung Kidul itu sudah ada hotel bintang 5 nih malahan. Nah, saya khawatir nanti di pinggiran pantai itu ada hotel lagi yang kita hanya satu aspek sisinya ekonomi saja tanpa mengabaikan alam, mengabaikan alam dan lingkungan, maka dampaknya juga menjadi
buruk. Oh baiklah, jadi ketika ada pembahasan yang seperti ini, besok yang formula terbaik itu yang kemudian akan dihasilkan ya. Sehingga tadi potensi ekonomi tetap bisa jalan, tapi tanpa mengganggu ekosistem, tanpa mengganggu masyarakat secara sosial dan sebagainya. Ya, karena memang itu gini Mbak, itu kan kalau kita bisa memandangnya itu sebuah aset potensi, itu kan sebenarnya bisa menjadi, kalau DIY ini kan targetnya, kalau kita bicara makronya DIY, targetnya DIY ini kan menjadi destinasi wisata. Ya, oke. Nah, tempat-tempat seperti itu kan bisa menjadi wisata khusus, wisata edukasi, minat khusus ya, minat khusus di situ kan menarik sekali. Baiklah, ngobrol lagi nanti kita, tapi saya mohon izin break dulu sebentar, boleh Bapak Ibu? Ya, monggo tetap bersama dengan kami pemirsa, jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Yogyakarta dibangun dengan kemegahan alam. Perjanjian Giyanti menjadi tonggak bagi Pangeran Mangkubumi mendirikan peradaban di antara lorong Merapi, Laut Selatan Jawa. Lorong yang menumbuhkan keharmonisan antara keistimewaan Jogja dengan berbagai ragam hayati, budaya, dan keindahan alam menghadirkan Geopark Jogja. Ragam situs geologi terbentang indah, tempat bernaung berbagai ragam hayati. Tradisi budaya yang terus lestari mengakar di setiap kehidupan masyarakat Yogyakarta. Bersiaplah menjelajah pesona Yogyakarta dalam setiap jengkalnya. Mengarungi pesona keindahan alam dan keunikan budayanya memberikan pengalaman yang istimewa. Alam memberi kita kehidupan, menjaga alam, menjaga kehidupan. Hamemayu Hayuning Bawono. Ya, terima kasih Anda masih menyatu bersama dengan kami. Podcast ini didesain luar biasa memang untuk masyarakat ya di Yogyakarta. Bagaimana penjenengan tahu mengenai Kars DIY dulu, kini, dan esok. Bu Kiki, Pak Dewan, Pak Nur, dan juga Pak Wahyu, ini dosen dari UGM, tadi memberikan banyak ilustrasi sih pada kita sebetulnya Kars itu apa. Bahkan saya tanyakan dari posisi yang paling basic terlebih dahulu. Tadi sudah digambarkan ya sama Bu Kiki sama Pak Wahyu gitu. Oh jadi itu Karsnya. Oh ternyata itu bukan hanya sebuah bentangan yang orang masyarakat yang nggak tahu kan merasanya ranono gunane gitu ya. Oh itu memang dikeperas saja kemudian dibangun apalah gitu. Karena ketidaktahuan masyarakat, tapi penting rasanya untuk menyaksikan acara semacam ini sehingga kita menjadi teredukasi bahwa ternyata di balik itu semua itu maha besarnya Tuhan ya Pak. Iya, ternyata banyak yang bisa kita dapatkan dari itu. Saya tadi tanya ke Pak Dewan gimana dukungan Dewan, ternyata dukungannya luar biasa. Artinya bagaimana kemudian itu membentuk sebuah sistem yang baik supaya Karsnya itu tetap ada, bahkan tetap lestari sampai kapan saja, tapi secara ekonomi juga barangkali nanti di sana sininya bisa kembali dibentuk dan lain-lain. Nah, dari penuturan Pak Dewan, rasanya Bu Kiki dan kawan-kawan pasti mongkok ya, karena ternyata dapat dukungan yang baik gitu. Yang direncanakan next apa Bu Kiki? Baik. Kalau kami sendiri kemarin pasca kajian ini, kajian yang kita lakukan ini sebenarnya mau mengusung untuk usulan Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Kars di DIY. Jadi target Anda Raperda? Oke, baik. Namun sebelum podcast ini kan kita juga beberapa kali menyelenggarakan podcast mengenai tema-tema Kars. Nah pada saat itu sebelumnya kita sudah menyampaikan juga dengan podcast ini sama bapak-bapak dari Dewan ya, satu komisi dengan Pak Nur ya. Nah ini menjadi sudah ditangkap dari Dewan sendiri untuk mengusulkan Raperda inisiatif mengenai Raperda Kars ini di tahun depan gitu Pak. Kalau tahun ini sudah masuk NA-nya malahan. Nah nanti kalau dari kami, karena kami juga punya sudah mengusulkan kegiatan yang sama, mungkin nanti biar kolaborasi mungkin dari teman-teman inisiatif di Dewan, dari tenaga ahlinya
melakukan kajiannya yang kars di bagian atas. Nah, kalau kami konsennya untuk kars yang di bagian bawah, goa, pemanfaatan air seperti apa, untuk masyarakat yang berusaha atau non berusaha seperti apa pengaturannya. Kemudian nanti mungkin kita lebih ke urusan NDC, net determinate carbon. Jadi kars ini kan juga mempunyai fungsi sebagai pengaturan iklim. Jadi saat ini kan kita berkembangnya dari negara-negara maju itu kan berkontribusi untuk memberikan dana-dana funding ya. Nah, itu untuk bisa diklaim oleh negara-negara bisa mempertahankan karsnya. Salah satunya seperti itu, ada kars, ada hutan dan sebagainya, itu bisa menjadi income, pemasukan untuk dari DIY sendiri apabila bisa mempertahankan kawasan karsnya untuk kelestarian, untuk urusan udara, iklim minimal di DIY Indonesia sampai ke dunia seperti itu. Mbak. Dengan Raperda itu yang diharapkan Bu Kiki dan kawan-kawan adalah pengelolaan perlindungan mengenai kars ini seperti apa ke depannya. Kalau jadi gini, di DIY sendiri kan sudah ada namanya Perda IS nomor 2 tahun 2017. Itu tapi itu tidak detail, hanya pemanfaatan yang boleh dan tidak boleh di kawasan kars. Jadi itu intinya kalau untuk pemanfaatannya bolehnya urusan penelitian boleh, penanaman boleh, kegiatan budidaya tapi terbatas itu untuk masyarakat lokal. Nah, misalnya kalau untuk yang pelarangannya sendiri adalah kegiatan pertambangan atau kegiatan yang merusak bentang lahan. Oh, itu nggak boleh. Nah, tapi secara pendetilan itu seperti apa? Nah, itu juga belum diatur. Nah, namun juga sudah ada sekarang Pergub nomor 9 tahun 2023 mengenai strategi pengembangan wilayah di kawasan SRS yang masuk di dalam Kesultanan dan Kadipaten. Ada 18 SRS adalah Satuan Ruang Strategis. Nah, di situ salah satunya ada Kars Gunung Sewu, namun di situ mendetilkan lebih kepada Perdais tadi, Perdais nomor 2 tahun 2017 mengenai apa yang boleh dan tidaknya. Nah, saat ini kan juga sudah dari sejak lama itu ya, sudah ada pengeperasan, kerusakan lah ibaratnya, apa sih gangguan terhadap lahan-lahan kars ini seperti apa, nanti pengaturannya itu kan belum ada. Nah, kemudian yang jadi penjaringan untuk Raperda itu artinya untuk itu. Iya. Sampai di situ. Gitu. Ya, mungkin nambahin lagi Mbak. Jadi yang perlu kita kawal kalau urusan kars ini kan mungkin pemanfaatannya sudah jelas ada, tapi yang di bawah ini loh belum tersentuh. Contohnya beberapa waktu lalu kami juga memfasilitasi mengenai pemanfaatan sumber daya airnya. Ini piye masyarakat itu sebenarnya punya potensi untuk tidak kering, tidak tandus, dia punya aset terbesar air ya. Namun karena akses ini tidak bisa dan itu masuk dalam kawasan lindung, nah itu seperti apa? Nah itu perlu juga diatur dalam Raperda ini. Begitu. Pak Nur sudah pasang radar lebar-lebar kok sebetulnya. Ini rapat koordinasi ya Pak ya. Jadi Bapak kan sudah pasang radarnya gitu loh. Jadi Bu Kiki ini maksudnya apa dan sebagainya. Seperti itu Pak. Ini kan mewakili dari sudah bisa nangkap aja. Yang diinginkan, yang akan ditata dan sebagainya, harapannya kan Raperdanya itu ada. Tapi ini dari apa ilustrasi dari Bu Kiki ini tadi, Pak Wahyu, terus begitu Pak? Ya, jadi emang di nasional sendiri Mbak, jadi emang pengaturan tentang kars itu juga terhitung minim ya. Jadi kita tidak ada. Jadi kita nggak sendirian lah. Ya, jadi tidak ada misalkan gampangannya undang-undang tentang kegeologian terus kars gitu ya, misalkan gitu ya. Itu sudah pernah tapi kemudian nggak pernah tembus. Kenapa ya? Nggak dianggap penting? Ya, awareness-nya masih rendah? Ya, menurut saya banyak isu kepentingan juga gitu ya. Karena apa? Namanya kars itu kan identik dengan batuan andesit, misalkan satunya gamping. Kalau andesit jelas untuk jalan, bahan baku bangunan gitu ya. Apalagi gamping, semen, nah gitu kan. Jadi emang mau nggak mau memang isu kars itu akan terkesan dibenturkan langsung dengan ekonomi. Sensitif lah ya. Seolah-olah bahwa nek pelindungan itu berarti aku nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain berarti ekonomi nggak bisa maju loh. Nah itu yang memang saya pikir ini juga istilahnya pembahasan ini sudah lama ya di tingkat nasional pun gitu ya. Jadi gampangannya memang ada satu isu secara regulasi yang seolah-olah mengkungkung ketika suatu wilayah bentangan itu ditetapkan sebagai kawasan bentang alam kars, KBAK. Maka kemudian yang terkunci itu adalah kawasan lindung. Meskipun sebenarnya
loh sistem KARS di Gunung Kidul pun tidak semuanya masuk KBAK kan gitu, yang harus dipahami itu. Tetapi kan ada kesan nih, ini sudah KBAK nih. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kawasan Bentang Alam KARS. Jadi itu penetapan oleh Badan Geologi tingkat pusat. Jadi agak rejected dengan kata-kata itu gitu. Oh iya, jadi gitu ya? Iya, masyarakat yang di situ. Gampangnya ketika kemudian simpelnya lah, meskipun ada batasan, kemudian yang terkesan adalah ini semua bentang alam KARS masuk ke KBAK. Meskipun juga kalau secara teoritis, apakah kawasan KARS itu nggak boleh diapa-apain? Boleh. Dalam artian boleh ada kegiatan lainnya dan boleh, tetapi kan terbatas. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Kiki gitu ya. Memang betul dalam artian kalau mau untuk budidaya terbatas boleh, penanaman boleh, pemukiman juga nggak ada masalah. Pariwisata boleh, tetapi ingat pariwisata itu pun juga nggak asal. Misalkan di banyak praktek, terutama di negara-negara luar juga gitu ya. Ketika ditetapkan sebagai kawasan lindung KARS, wisata itu jalan terus. Tetapi tadi disampaikan oleh Kak Nur, wisata itu wisata yang khusus. Jadi bahkan kemudian mungkin secara ekonomis bahkan itu justru akan mengundang wisatawan dari luar. Karena apa? Misalkan wisata khusus caving, wisata khusus digemari ya sama orang-orang. Jadi susur gua, susur sungai, bawah tanah dan seterusnya. Minat khusus. Jadi minat khusus. Jadi memang mungkin memang tidak semua orang bisa gitu ya. Tetapi secara potensi ekonomi itu sebenarnya sangat tinggi. Jadi gampangnya di luar pun akhirnya boleh wisata, nggak ada masalah wisata alam, tetapi tanpa mengubah bentang alam. Nah ini yang tadi saya katakan sebenarnya peruntukan untuk lindung pun tidak serta-merta kemudian menghilangkan kesempatan ekonomi. Tapi butuh strategi. Butuh strategi. Butuh strategi, butuh pengaturan lebih lanjut. Betul tadi yang Mbak Kiki sampaikan bahwa ini inisiatif, peraturan yang inisiatif tingkat daerah, saya pikir ini sangat bagus. Karena kemudian kita perlu mendetailkan tuh, setidaknya akan seperti apa, termasuk karena kan ya seiring waktu kan teknologi itu selalu berkembang. Mosok sih sekarang nggak bisa toh dengan keterbatasan itu, mosok sekarang nggak bisa misalkan itu. Mungkin bisa kita menyedot air tadi dengan teknologi yang ada sekarang, nggak masalah. Nggak seperti dulu, nggak harus kemudian dibor langsung misalkan, bisa jadi ada metode lain. Nah itu yang sebenarnya perlu dikembangkan. Jadi memungkinkan sebetulnya ya. Tinggal bagaimana kita cari cara yang paling tepat. Karena satu tempat dengan tempat yang lain barangkali solusinya akan berbeda-beda gitu. Baiklah. Ya, penuturan dua teman-temannya Pak Nur ini, ini kan semakin melengkapi Pak cakrawala berpikir teman-teman Dewan gitu. Sehingga kalau tadi Bu Kiki minta arah perda, ya dukungannya pun wonten gitu. Termasuk diantaranya Bapak tadi sudah gambarkan sebenarnya Dewan kan kakinya di dua tempat ya Pak. Satu kan di pemerintahan tapi satunya juga untuk masyarakat gitu. Artinya supaya bisa menjembatani antara apa yang diatur oleh negara tapi masyarakat juga punya kemampuan yang luar biasa juga untuk memanfaatkan itu. Silakan Pak Dewan. Jadi gambarannya begini. Ibaratnya di Malioboro saya itu becak. Ya ini eksekutif Mbak Kiki sama Pak Doktor ini duduk di depan biar berembuk ya. Saya yang dorong becaknya di belakang. Gitu Pak. Ilustrasinya seperti itu. Jadi oleh karena itu apa yang dari BPI itu kan merencanakan sebuah tentang ke depan daerah istimewa Jogja harus selalu konseling dengan para pakar gitu ya. Akademisi. Ya. Kami yang mendorong katanya dengan nanti regulasi dan anggaran dan sebagainya. Jadi menurut saya tadi yang disampaikan oleh Pak Doktor, kalau memang tidak ada undang-undang khusus di situ, itu malah menurut saya lebih bagus, biar kita tidak terikat. Tapi kita di daerah kan butuh melindungi diri nih, local wisdom kita. Nah, oleh karena itu ini gayung bersambut dengan keinginannya Mbak Kiki untuk dibuat sebuah rancangan peraturan daerah yang mengatur itu. Karena kalau di Undang-Undang 2 2017 yang disampaikan Mbak Kiki hanya tata ruang secara umum daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi detailnya kan nanti spesialisnya di ini kita sudah dari tata ruang itu kan sudah ada kalau yang geopark perdanya sudah 2025 sudah ada itu yang nata geopark. Kalau yang makanya kita terus berpikir loh ini kalau geopark ini kan karena kemarin kan ada gini Mbak sampaikan ke saya Pak kenapa tidak dimasukkan sekalian aja kemarin geopark sama yang ini KARS lu nggak bisa substansinya berbeda luasannya aja beda substansinya berbeda dan kondisinya juga letaknya juga berbeda oleh karena itu memang harus ada regulasi khusus yang mengatur tentang terpisah dari itu terpisah dari itu untuk mengatur
ini. Nah, oleh karena itu langsung kami tanggapi kemarin. Ini sudah kemarin sudah bahkan NH-nya sudah masuk. Ya. Makanya hanya kami berpesan karena kalau kita kembali sesuai tema hari ini ya, kas dulu, kini, dan esok. Kini dan esok. Ini masyarakat ini yang perlu tahu. Yang pertama, edukasi untuk masyarakat dulu nih. Ini jadi dengan podcast seperti ini kita harapkan ini kan kalau mungkin dari dinas, akademisi, kemudian kami akan ngasih tahu satu persatu, ini kan susah juga dengan podcast ini kan. Ini bisa diklik kapan saja. Masyarakat bisa tahu apa tokas, sehingga kemudian sadar bahwa oh dulu ya kalau memang betul kalau yang itu kepentingan di atas ketabrakan dengan kepentingan ekonomi. Loh sekarang ini jujur aja sudah banyak yang digali. Ya kini sudah banyak yang digali. Kalau sekarang nanti tidak ada regulasi untuk makin banyak lagi. Besok ya sudah selesai. Padahal tadi bisa disampaikan oleh dokter dan sangat bermanfaat itu, padahal ya. Ini cadangan air kita. Nah, ini di astagitanya Pak Presiden kan ketahanan pangan, air dan energi. Di kota-kota besar lah kita sebut kayak di Jakarta, di Bandung, Jakarta itu sudah air untuk minum aja sudah menjadi masalah sekarang itu. Karena air yang untuk minum kan mestinya ada persyaratan misalnya apa kadar pH-nya berapa ini ya pH. Nanti ketika DIY yang sempit ini dengan daya tarik urban masyarakat luar itu untuk tinggal di Jogja ini semakin tinggi, semakin padat. Nah, ini stok cadangan air yang ada di kawasan Kars ini untuk mensuplai sedikitnya cukup loh Mbak. Ini cukup. Nah ini harus kita jaga. Sekarang kita ada sebuah tindakan untuk menjaga, dibuat sebuah regulasi untuk esok. Jadi kita berpikirnya sekarang itu untuk esok. Tadi kita ketika on air sudah saya sampaikan, di ini kita sudah satu rugi. Jangan sampai rugi itu yang kedua kali. DIY ini dulu punya yang gumuk pasir yang dulu luasannya 400 sekian hektar. Sekarang? Itu kecil saya aja masih ada loh. Ini sekarang sudah remaja saya. Saya masih remaja sudah nggak ada. Pra-remaja toh Pak? Sudah nggak ada. Bukitnya nggak gumuk lagi. Sudah nggak gumuk lagi. Ya memang itu ada suatu kebijakan untuk ekonomi, sektor ekonomi. Tapi karena kita lalai kemarin menatanya sehingga itu nabrak di situ ditanami dengan cemoro udang, ya akhirnya kan gumuk pasirnya hilang. Padahal jadi landai. Kan masih ada yang di luar gumuk pasir, padahal gumuk pasir itu termasuk keajaiban dunia ya, itu sudah masuk di UNESCO. Nah, jadi sebelum kas-kas ini nanti juga hilang serta merta atau rusak, butuhlah ini regulasi. Beliau yang merencanakan. Beliau yang nanti secara akademik kajian dan lain-lain kami yang mendorong untuk penganggaran dan membuat regulasi itu di bidang kami. Sehingga nanti ini sampai dengan hari ini sudah di Malioboro sampai ya Pak ya. Itu abot kalau saya boncengi Pak. Sampai dengan sekarang sudah sampai di mana? NA sudah ada sudah ya? Minggu kemarin sudah kami diundang oleh Setwan DPRD sudah sampai penetapan KAK. Nah mungkin beberapa waktu ke depan ini sudah masuk lelang ya Bapak ya? Ini judulnya akan ada tambahan kemarin kita diskusi. Jadi awalnya kan cuma Kars, tetapi kan Kars ini harus ada ditata juga ekosistem. Makanya dimasukkan ekosistem Kars. Nah betul yang disampaikan Pak Nur. Jadi update informasi juga Pak Nur, Mbak Indah dan Mas Wahyu. Jadi kita saat ini sudah ada PP terbaru nomor 25 tahun 2025 atau 26 ya. Itu mengenai 25, 26-nya belum. Enggak, maksudnya nomornya 25 tahun 2025 Bapak. Dari itu adalah PP dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kemudian itu mengatur tentang rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup di nasional. Nah, kenapa kita harus masukkan dalam ekosistem itu, harus masuk di dalam judul yang Raperda ini agar kita mengacunya nanti cantolannya adalah urusannya ekosistem itu masuk dalam RPPL lahan nasional Bapak, sudah ada. Jadi PP26. PP26. Jadi sehingga kita rumahnya itu cantolannya jelas gitu sih Bapak. Ya, gitu. Di ekosistemnya ya. Iya, betul Bapak. Oke, jadi nggak dolan balik di gawe nanti ini ngatur ini nanti kemudian masih ada yang tertinggal. Jadi kalau ekosistem secara keseluruhan semua sudah terlibat di situ. Oke, baiklah. Mboten mindon gaweni ya. Oke. Ini enaknya TV lokal tuh bisa boleh pakai bahasa Jawa kok.
Tapi biasanya kalau ibu-ibu seneng mindo. Oh gitu Pak, masaknya maksudnya, oke. Masaknya kan Ya, 2 kali mindo. diinget gitu loh. Apalagi Mbak Pra-remaja, Indah, kayaknya Mbak Indah juga iya. Pak Dewanya pra-remaja. Porsinya Pak Wahyu. tambah. Ya. Oke, Pak Wahyu dari apa yang dibicarakan ini tadi kan Bapak kan bergerak di bidang hukum ya Pak. Jadi artinya Bapak nanti juga akan sampaikan ke kita dari kacamata akademisi gitu. Cuma kayaknya kita di order buat break Pak. Boleh break dulu ya Pak. Sekarang saya bisa, monggo silakan tunjuk Pak. Kami kembali sesudah jeda berikut ini. The Earth of Java was formed tens of millions of years ago, leaving traces of enchanting landscapes. Along with the ancient Mataram civilization until the founding of Yogyakarta, a tradition and culture were created. The beauty of nature, the uniqueness of tradition, and the nobility of culture has been preserved until now, leaving various geological sites, biological sites, and cultural sites. The geological site is clearly visible in the Menere Hills. Karst Hills formed from coral rocks, shallow marine outcrops in the Eocene. Incandescent lava that was instantly frozen by water and air, piles of ancient volcanic ash that condensed into exotic cliffs. The legacy of the formation of the Earth left a variety of uniqueness. One that is active until now is Mount Merapi. Merapi, giving life to the people of Yogyakarta, creates fertility and prosperity. Forming valleys, flowing rivers to the ocean, exposing grains of sand to become dazzling sand dunes. Civilization grows with tradition and culture. In harmony with nature. Feel the peace. The coolness of the morning shrouded in mist, greeted with warm sunshine, as warm as their smiles. Tell me what you wanna be. Raise your spirit, get ready to explore its charms. What you wanna be. Tell me what you wanna see. Step your feet treading every inch of beauty. Mingle with local wisdom, feel the sensation. Keep moving, follow the beat. What you wanna see. Nature takes you flying along its beauty. What you wanna see. Spread your hands, let them be in harmony with nature. Tell me what you wanna be. What you wanna be.
This is life. Nature always takes care of you. Then, preserve it. Preserving nature, protecting life. Don't you wanna be? Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saat ini saya masih ada di Crystal Lotus Hotel ya barengan Pak Dewan, Bu Kiki dari eksekutif dan juga Pak Wahyu. Pak Wahyu ini dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Senang sih sebetulnya melihat bagaimana Pak Nur tadi pangandikan ya untuk menanggapi apa yang disampaikan. Iya Pak, seneng. Apalagi kalau anggarannya turun semua Bu Kiki. Lo gimana talobin Bu Kiki? Luar biasa, terima kasih Mbak. Artinya bagaimana kebutuhan eksekutif kan selalu memikirkan ini program itu masyarakat ya Pak, ditangkap oleh Dewan dengan sesuatu yang baik. Jadi Dewan juga sangat terbuka. Oh, masyarakat perlu ini memang betul ya, supaya ada payung hukumnya, supaya bisa mengatur dan sebagainya. Matur sembah nuwun akademisi di Jogja ini banyak sekali dan semuanya aware, termasuk salah satunya adalah Pak Wahyu dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Bicara soal KARS kan itu tadi tidak hanya soal bagaimana bentuk KARS itu sendiri, bagaimana soal fungsinya dan sebagainya, tapi lebih dari itu kalau dibenturkan pada ekonomi, pada perkembangan pariwisata, hukum ini kan perlu ya Pak untuk dipikir paling awal karena ini kan memang payung supaya orang semuanya bisa bergerak dan ujung-ujungnya semuanya aman, tidak ada oh ini kok begini nanti saya bisa nuntut dari sisi ini gitu. Makanya semuanya harus butuh kajian dan lain-lain. Perspektif hukum yang kemudian bisa disampaikan dari apa yang sudah didesain sama Bu Kiki dan kawan-kawan yang didukung Pak Dewan terus pundi Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mbak Indah. Jadi memang hukum itu kan memang istilahnya dia perlu menjadi payung, tetapi juga dalam beberapa hal dia perlu menjadi koridor. Oke. Gampangannya hukum tidak identik dengan seolah-olah hanya sekedar batasan aturan harus ini harus itu. Oke. Tetapi ketika koridor setidaknya hukum itu memberikan ruang untuk bergerak yang ada batasan-batasannya kan gitu. Oke. Dalam artian disitulah ketika kita bicarakan bahwa karena sampai sekarang undang-undang kegeologian belum ada misalkan gitu ya. Saya pikir tidak menjadi soal ketika DIY sudah ada perdaisnya, sudah ada kemudian gampangannya peraturan level gubernur gitu ya dengan keistimewaan kita gitu ya, dengan keistimewaan DIY yang kemudian memposisikan bahwa kawasan bentang alam Kars itu juga menjadi bagian yang tidak terhilangkan. Nah, yang menjadi penting sebenarnya yang ingin saya garis bawahi itu salah satu prinsip yang dipegang dalam pentingnya hukum tentang lingkungan bahwa setidaknya ada dua hal lah. Yang pertama bahwa pembangunan itu memang semestinya berkelanjutan. Berkelanjutan itu persis seperti yang disampaikan Pak Nur tadi. Oke. Sesuatu pembangunan itu dianggap berlanjutan ketika dia atau pembangunan itu bisa memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tapi tanpa mengganggu kemampuan, kepentingan generasi akan datang. Untuk memenuhi kebutuhannya. Simpelnya, kalau sekarang pembangunan, sekarang saya juga bisa melihat Kars, jangan sampai dengan alasan saya pembangunan, 20 tahun lagi anak cucu saya nggak bisa lihat Kars. Kalau kemudian tadi gambarnya gumuk pasir, itu kan cerita yang sangat-sangat relevan gitu ya, ketika dulu kelihatan sekali itu gumuk pasirnya, kita bisa berbangga. Fakta lapangannya. Fakta lapangannya dalam waktu sekitar 50 tahun 400 hektar sudah hilang. Itu kan suatu angka yang sangat fantastis tuh. Belum ada 50 tahun Mas. 1976 berapa? Kalau 70-an Pak, kalau 70-an ya memang belum sampai. Dalam artian 70-an data terakhir itu ya itu sangat banyak. Nah, satu hal yang kemudian secara keilmuan, misalkan kita bicarakan gumuk pasir tadi, salah satu yang mempengaruhi pembentukan pasir itu sebenarnya aktivitas vulkanis. Jadi dari Merapi. Ketika simpelnya, kita mungkin menganggap sepele. Erupsi kemarin pasirnya sangat banyak. Ditambang wae, kan gitu ya. Ditambang biar nggak terlalu banyak, biar nggak menuhi. Pola pikir itu sebenarnya tidak sinkron juga dengan pola pikir alam. Karena apa? Alam memikirnya, ini pasir, yo gawe gumuk neng kono lo. Kalau diambil ya tolong diatur dong. Biar pasir yang bagian untuk membentuk gumuk pasir di daerah selatan itu juga ada. Nah kita yang tadi kadang kemudian kesadaran seperti ini kadang-kadang kesadaran seperti itulah yang kemudian memang perlu ditata karena kemudian pola pikirnya seolah-olah nggak apa-apa di sana diambil kan nggak ada hubungannya dengan apapun nggak ada hubungannya dengan gumuk pasir padahal secara keilmuan secara alam itu sangat berpengaruh
pembentukan gumuk pasir yang terhenti, tidak berjalan sama sekali, juga ada efek dari hulunya. Ketika pasir dari aktivitas vulkanik itu tidak pernah sampai ke sana, seperti itu. Ini yang kemudian kita bicarakan tadi berkelanjutan. Nah, terus yang kedua, prinsipnya adalah dalam isu lingkungan, kita sangat perlu berhati-hati. Ada pendekatan kehati-hatian istilahnya, precautionary approach. Ketika precautionary, maka kemudian kita bicarakan bahwa jangan sampai ketika kita memikirkan bahwa itu ada ancaman risikonya, tetapi ketika kita membiarkan. Nah, terus hukum nggak boleh membiarkan? Iya, nggak boleh. Pertimbangannya apa berarti? Simpelnya, harus ada pendekatan cost benefitnya. Ini manfaat sama mudorotnya bagus mana loh? Oh, kita harus atur karena manfaatnya akan lebih banyak daripada mudorotnya. Berarti itu suatu langkah kebijakan yang sangat strategis dan perlu untuk didukung. Gambarnya seperti itu. Oke. Ini menarik ya. Bukan hanya sekedar payung tapi koridor. Bagaimana koridornya penyenengan tadi menggambarkan dengan sangat mudah sehingga masyarakat bisa, oh iya. Bahkan kita tadi merasa tidak bersalah mengambil pasir terlalu banyak di sebelah sana, tidak memperhatikan bahwa sebetulnya di sini juga diperlukan. Dan itu ada yang kehilangan loh. Sungguh imajinernya itu kan dari Gunung Merapi, Keraton Ngayogyakarta sampai Pantai Selatan. Oke. Baik. Orang harus Oke, baiklah. Artinya memang sosialisasi kepada masyarakat itu menjadi kunci ya, Pak ya? Supaya masyarakat juga bisa tahu gitu. Karena lagi-lagi kalau kita bicara soal kars ini bukan hanya Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo, tapi ternyata yang pada mengambil di dekat Merapi sana yang notabene itu adalah Sleman, mungkin juga melalui kota dan sebagainya, ini juga harus dibuka cakrawala berpikirnya supaya memikirkan hal ini dan mudah-mudahan satu suara gitu ya. Oke, Pak Dewan, yang mau disampaikan? Jadi begini, kaitannya masih berlanjut dengan Pak Dokter tadi, bahwa hukum itu menjadi selain itu nanti ada aturan, ada tambah hukum, ada punishment, tapi juga menjadi koridor. Jadi begini, bahwa tadi awal saya sampaikan DIY ini sempit dan kita butuh maju, butuh berkembang, butuh membangun daerah istimewa. Tetapi kita harapkan juga pembangunan ekonomi ini yang sustainable, yang itu ekonomi hijau. Ini kan menjadi program nyasa citanya Pak Presiden juga, ekonomi hijau. Jadi kita bolehlah ayo kita meningkatkan sektor ekonomi kita, ada perusahaan, ada UMKM, ada ini, tetapi jangan sampai mengabaikan lingkungan. Ya, lingkungan kita tetap harus kita jaga karena kita harus selalu berdampingan dengan lingkungan yang hijau yang kita bisa kita tata dengan baik. Nah, oleh karena itu sekarang ini saya hanya memohon agar nanti dari Mbak Tika, Pak Doktor berdampingan untuk menggali itu, saya nanti terkait dengan legislasi dan anggarannya kita siap. Tapi tidak bisa hanya kita bertiga, Mbak. Kita butuh juga kalau pemerintah ini seberapa sih mampunya? Sektor masyarakat, masyarakat swasta. Kami harap juga masyarakat kita ini setelah dengan ada podcast ini, dengan ada sosialisasi seperti ini, masyarakat yo istilah Jawa ini handarbeni lah, merasa handarbeni. Karena masyarakat juga punya anak cucu yang generasi yang besok akan menggantikan kita semua. Jangan kita tinggali anak cucu kita dengan kerusakan alam yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Kita dari pemerintah, legislasi, akademisi sudah melakukan ini semua tanpa nanti dukungan dengan masyarakat. Ini tentu semuanya. Teman-teman Komisi C itu seperti Pak, satu suara untuk satu suara. Jadi sebelum ini kita kirimkan, kita cetuskan menjadi inisiatif Komisi C, ini sudah kita rapatkan di internal. Karena kita tahu PWP ini kemarin punya ide, tapi nggak punya anggaran, langsung, Mbak Tika, saya punya anggaran nih, tak ambil, langsung saya putuskan, langsung lah. Ya saya berharap mudah-mudahan kalau bisa masuk di triwulan ketiga, kalau memang waktunya nyandak ya nanti kita akselerasi. Tetapi kalau tidak, Pak, minimalnya masyarakat perlu tahu loh Pak, sebetulnya tahapan untuk bisa sampai ke perda itu apa sih Pak? Oh, tahapannya panjang untuk bisa menjadi perda ini, mulai dari ada diskusi-diskusi publik ya Mbak ya, kita masukkan dari akademisi, kemudian kita nyusun NA, kita gali sampai berapa kali pembahasan diskusi ya Mbak. Itu diskusi publik artinya sebetulnya masyarakat juga sudah diajak untuk diskusi. Oh iya, sudah kan?
Oke. Iya, sudah, kita Oke, sudah. Jadi baik. semua aktivis dari akademisi, ilmuwan, ini sudah kita diskusikan di kantor. Kemudian nanti setelah ini prosesnya nanti menjadi raperda, Ya. raperda yang kita buatkan pansus. Panitia khusus. Ini pansus ini pembahasannya juga panjang, panjang sebelum jadi. Kira-kira butuh berapa lama Pak untuk itu bisa nanti menjadi perda? Nah ini kalau prosesnya aja kalau mulai dari nol ini sudah mulai sekarang. Mungkin bisa kita ya Target? kalau bisa nanti di triwulan pertama 2026 ya mudah-mudahan nanti bulan kedua, tiga itu sudah bisa implementatif. Oh, oke, baiklah. Karena kita harus hati-hati kan Ya. dalam rangka ini semua aspek harus kita perhatikan. Nah, kan ada regulasi, mungkin ada PP-nya sudah ada, nanti kita buatkan perda, dan yang penting lagi kami berharap setelah ada perda itu jangan sampai hanya perda mandul. Oh. Ya harus ada tindak lanjuti Oke. eksekusinya, nanti Ya, ada ini tantangannya Bu perbu, Kiki ada- dan kawan-kawan ya. nih. Sudah ngoyak-oyak ya jangan ada pemandulan gitu. Bu, kemarin kalau misalnya apa namanya, Ibu kan ada di situ ya, incas di situ bersama dengan teman-teman. Adakah kemudian benturan dengan masyarakat dan sebagainya? Jadi begini, proses yang sampai dari kita kemarin mengkaji juga itu berangkat dari tahun 2022 ya Mbak. Itu berbagai dinamika yang terjadi di DIY khususnya dari Pemkab Kabupaten Gunung Kidul pada saat itu, yaitu tadi karena daerahnya ini dengan sebagian besar bahkan hampir semuanya itu masuknya kars gitu ya Kars, Mbak. ya. Sehingga kan itu juga ada penetapan KBAK dari dari SDM melalui Permen SDM nomor 3045 tahun 2014. Nah, itu masuk kawasan lindung geologi sehingga untuk pengembangannya tadi itu kan terbatas. Nah, kemudian ini kan juga terkait dengan kemiskinan, perekonomian dan sebagainya, sehinggalah kapan itu ada usulan peninjauan kembali, usulan untuk pengurangan KBAK gitu ya. Yang mengusulkan? Dari Pemkab Gunung Kidul. Nah, namun itu juga ada prosesnya yang harus ditempuh. Dari Badan Geologi itu pada saat itu menyampaikan kepada Bupati Gunung Kidul, dan sampailah saat itu Bupati Gunung Kidul itu memohon dukungan dari Pak Gubernur ya untuk ini seperti apa, apakah boleh atau tidak. Nah, kami sudah menjawab juga pada saat itu melalui surat Gubernur, memberikan arahan kepada Pak Bupati pada saat itu sebelum Bupati yang sekarang ya Mbak. Nah, itu boleh, monggo kalau memang ini akan dilakukan peninjauan ulang, namun harus bersama kolaborasi dengan akademisi berbagai ilmu disiplin yang terkait, kan ada geomorfologi, geologi, arkeologi dan sebagainya, itu perlu disepakati bersama. Kemudian ada juga kita kan penetapan KBAK itu juga ada 3, Wonogiri, Pacitan dan DIY itu juga harus bersepakat karena urusannya nanti dengan UNESCO Global Geopark Gunung Sewu yang saat ini sudah UNESCO. Apabila itu nanti masuk di dalam revalidasi kesekian, kan ini sudah masuk kemarin 2023 sudah masuk revalidasi kedua dan sudah kita mendapatkan green card. Apabila nanti KBAK ini tidak bisa dipertahankan posisi dengan saat ini terakhir revalidasi ini, akan menjadi red card. Nah, itu kan menjadi suatu presiden buruk untuk kita di DIY, apalagi di tingkat nasional sampai internasional, bahwa kita nggak bisa mempertahankan status UNESCO-nya kita sudah kita prosesnya itu kan berdarah-darah lama dan sangat panjang gitu. Jadi kita harus mempertahankan hal itu juga. Oke. Nah, kemudian tadi kita juga perlu bersepakat dengan dari akademisi, Pemda, sampailah masyarakat terdampak dan berbagai aktivis yang melingkupi urusan lingkungan hidup. Jadi prosesnya nggak kadang-kadang mudah masyarakat gitu. itu pasti akan bertanya, green card, red card itu kanggone masyarakat buat apa, kan gitu ya? Nah, Kalau sepak bola ada tahu ya rekat sama. Kan ditanyakan ya Pak, pasti gitu kan? Oke, seperti apa Bu Kiki? jadi gini, kan kalau maksudnya itu UNESCO Global Geopark itu sudah tingkatnya dunia atau Mbak, Nah, internasional. ketika red card, ketika green card dulu, apa yang dilihat oleh masyarakat? Yang jelas itu menjadi suatu nilai plus bahwa daerah situ ini sudah satu internasional, jadi kunjungan wisata itu bisa lebih berkembang dan baik. seperti itu. Bahkan itu sama halnya ketika pertanyaan untuk sumbu filosofi, terus masyarakat kenapa gitu ya Pak? Iya, Oh, ternyata gitu. ini. Iya. Oh, tapi kalau sudah red card nanti ya kondisinya sudah menjadi citra yang tidak baik toh Mbak, presiden buruk menjadi kita semua. Nah, untuk itulah masyarakat perlu ya bersatu Iya, padu dengan pemerintah. gitu. Oh, Seperti diharapkan itu, begitu Mbak. ya Bu Kiki? Iya. Oh, jadi perjuangan yang selama ini green card dilakukan. itu kan nilai jual sebagai potensi ekonomi dan wisata tadi. Iya. Oke.
Jadi gambarnya kalau green card kita akan mengatakan bahwa geopark. Geopark itu simpelnya kita jualan potensi wisata di sana, kemudian ada embel-embel istilahnya loh sudah tersertifikasi. Udah green card loh, sudah tersertifikasi. Lain kan, gambarnya kita akan lebih pede dan itu justru yang tadi potensi-potensi itu yang kemudian perlu dikembangkan. Karena nanti perguruan tinggi luar daerah ya yang tidak punya potensi ini kan bisa datang ke menjadi studi banding, studi tiru gitu, Mbak. Dan saya mewakili Mbak Indah satu pertanyaan Mbak. Ini kan kita ini terhubung juga katanya dengan nanti yang Pacitan Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Daerah DIY sudah komunikasi belum dengan antar kewilayahan terkait dengan ini? Oh, jadi gini Bapak. Kan jangan sampai kita ini tapi sananya enggak, biar nanti diangkat bareng. Kita udah lari, ya masih jalannya. Misalnya. Nah itu memang ada forumnya toh Bapak, Forum Pengelolaan Geopark. Nah kalau di DIY itu kita di Biro PIWP memang ada TUSI itu. Jadi fasilitasi dan koordinasi mengenai manajemen pengelolaan geopark. Nah itu melingkupi dari Gunung Sewu, itu juga ada nanti pertemuan-pertemuan dengan Wonogiri, Pacitan, itu memang sudah dilakukan. Artinya pemerintah daerah sana, dewannya juga punya dorongan kayak yang sama, kita untuk membuat perda itu. Nah sejauh ini belum ada informasi sih Pak kalau untuk perdanya. Ya mudah-mudahan nanti DIY menjadi pilot project. Ya betul. Bapak komunikasi juga Pak sama dewan di sana ya Pak ya. Nah kemudian izin jadi kalau pengelolaan geopark ini kan juga kita bukan berbasis yang investor besar. Nah ini tetap pengembangan kepada masyarakat. Jadi berbasis komunitas intinya. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Gitu. Jadi tidak ada perubahan bentukan lahan dan sebagainya, itu untuk menjaga sendiri daerahnya sendiri bahwa ini terjaga tapi income-nya ada. Gitu. Oke, baiklah. Ya, dengan menonton acara ini setidaknya masyarakat terbuka ya Pak ya. Oh ternyata rancangannya itu lagi-lagi untuk masyarakat gitu ya Bu Gigi. Harapan Bu Gigi apa untuk masyarakat dan juga untuk Pak Dewan barangkali? Untuk masyarakat yang jelas kita melihat bersama di sana itu kan kondisinya yang kering dan tandus. Yang terutama kita harus memfasilitasi sebagai pemerintah itu untuk urusan air. Itu harus bisa kita segerakan, paling tidak ya mereka itu tidak harus beli. Kan selama ini juga mereka mengkonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari harus beli. Ya, bertangki-tangki. Satu tangkinya tuh 150.000. Sebulan dia bisa paling minimal 2 kali. Nah, itu bisa dikalikan. Padahal di sana juga kalau bisa dibilang untuk taraf hidupnya ya maaf itu masih rendah gitu ya. Dia harus membeli lagi air yang harus untuk kebutuhan hari-hari, padahal kita ini bisa dibilang hidup di kota dan hidup di daerah kabupaten lain itu air itu cukup berlebih gitu ya. Nah sehingga biar ada keadilan lah dari masyarakat yang di luar di dalam masuk dalam kawasan Kars itu. Baiklah. Dan usaha ini sebetulnya salah satunya untuk itu. Nggih, betul. Baiklah. Pak Dokter monggo silakan. Ya, ada amanat konstitusi ya ketika membicarakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu merupakan hak asasi seluruh warga negara. Sehingga memang saya pikir ketika kita membicarakan konteks ini, lingkungan hidup yang baik dan sehat itu kan luas sekali sebenarnya. Tetapi luas sekali itulah yang harus kita persepsikan bahwa jangan sampai kesannya urusan lingkungan itu menjadi bagian kecil atau hanya menjadi isu orang-orang yang ada di suatu ekosistem tertentu. Karena bagaimanapun lingkungan itu kesatuan tadi, ketika kesatuan maka simpelnya upaya-upaya instrumen-instrumen kebijakan yang diarahkan ke sana itu harusnya terpadu, terintegrasi. Nah ketika kita bicarakan terintegrasi inilah saya pikir upaya dari eksekutif tadi kemudian disambut oleh Dewan Legislatif, dukungan Dewan gitu ya. Tapi yang paling utama justru kemudian persepsi masyarakat, dukungan masyarakat itu juga perlu mendasar karena apalagi bagian dari penyusunan raperda itu nanti kan konsultasi publik gitu, pelibatan bermakna sehingga harapannya masyarakat juga nanti dengan edukasi seperti ini masyarakat juga bisa kontribusi untuk saya tahu saya kondisinya seperti ini bukan kemudian untuk justru menghilangkan itu tetapi bagaimana saya bisa berkontribusi untuk mendukung, melestarikan, melindungi sekaligus berkemanfaatan yang berkelanjutan. Dan kita pikirkan bukan hanya hari ini, justru esok seperti apa. Kontribusi jadi kunci ini, Pak. Pak Dewan monggo. Ya, jadi ini kan kekayaan alam yang kita miliki. Nah, kita berpunya kewajiban untuk melindungi itu. Tetapi kekayaan ini, aset ini kita harapkan juga nanti kembali untuk
masyarakat, untuk rakyat, untuk generasi anak cucu kita. Oleh karena itu harapan saya dari Biro nanti teruslah merangsang ke depan tata kelola alam kita, nanti bersama-sama dengan akademisi kita akan support untuk itu, untuk membuat regulasi untuk biar ada perlindungan dan itu manfaat juga sektor ekonomi pembangunan yang berkesinambungan nanti tetap untuk kekayaan daerah istimewa Yogyakarta. Oh luar biasa, boleh nggak sih kita tepuk tangan untuk diri kita masing-masing di sini ya, termasuk untuk masyarakat DIY. Terus Mbak Nuwun, Bu Gigi, terima kasih. Pak Nur, matur Mbak Nuwun. Sami-sami. Ya, terima kasih keperpihakannya untuk masyarakat dan juga untuk Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ya Pak, karena lagi-lagi apa yang dilakukan ini pastinya ujung-ujungnya untuk masyarakat kita. Pak Dokter, Mbak Nuwun, akademisi sangat mendukung Bu Gigi dan kawan-kawan karena ini sangat diperlukan ya Pak. Dan bagaimana membuka mereka untuk berpikir, termasuk saya sebetulnya karena saya masyarakat DIY, ternyata kita ya memang harus action gitu. Jangan ngerecokin deh ya. Kita lebih mengerti dulu, tahu, kemudian ya kita berkontribusi kalau sudah tahu. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan silakan ke dinas boleh, ke biro boleh, kemudian ke dewan juga boleh. Mau ngobrol sama Pak dosen juga boleh kok ya. Mbak Nuwun, next kembali kita ketemu ya. Mudah-mudahan kabar baik berikutnya nanti akan bisa dikabarkan untuk masyarakat. Ya, matur Mbak Nuwun, selamat pagi. Ya, baik pemirsa, Anda bersama dengan kami. Podcast kali ini sesuatu yang luar biasa yang kita bahas ya, yang kadang-kala mungkin terlupakan, tapi sebetulnya ini sesuatu yang harus kita pikirkan. Kata kuncinya tadi berkesinambungan gitu, berkelanjutan. Dulu, esok, kini dan esok. Dulu, kini dan esok. Sekarang kita gini ya. Esoknya seperti apa? Jangan sampai anak-anak cucu kita besok tidak mendapatkan apa-apa, hanya kerusakan semata. Mbak Nuwun, saya Indah Ardina. Selamat pagi, sampai jumpa.